Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita sudah sampai di pembacaan Kisah Para Rasul pasal yang ke-21. Kisah ini menceritakan tentang bagaimana pelayanan Paulus di Tirus, di Kaisarea, dan juga ada yang di Yerusalem, dan bahkan sampai Paulus ditangkap. Namun ada satu hal yang menarik di sini yang perlu kita cermati, dan ini bisa menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi kita semua hari ini. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang keempat, oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Perhatikan kalimat berikut. Oleh bisikan roh, murid-murid menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Artinya pada saat itu waktu mereka melayani, mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri, melainkan mereka mengandalkan kekuatan roh. Dan terlebih penting adalah kalau kita membaca ayat yang ke-11, ada seorang nabi berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Kalau kita membaca ayat yang keempat, oleh bisikan roh, di dalam ayat yang ke-11 juga berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Cuma dikasih Tuhan satu hal yang menarik di sini. Pelayanan yang mereka lakukan bukanlah pelayanan berdasarkan kemauan mereka sendiri, tapi berdasarkan kekuatan roh. Tapi juga ketika mereka melayani jemaat Tuhan, bahkan ketika mereka berdiskusi kemana mereka harus pergi, mereka sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus. Cuma dikasih Tuhan, kita semua diberikan kepintaran oleh Tuhan, itu suatu hal yang sangat baik. Ketika kita menyusun suatu program atau suatu pelayanan, apa yang harus kita lakukan, kita memang memakai akal kita, dan itu sudah diberikan oleh Tuhan. But be careful, kita harus hati-hati. Ketika kita sudah mengandalkan otak kita, terlebih daripada itu kita mengandalkan Roh Kudus, yang adalah Tuhan, yang memimpin, dan yang menyertai setiap pelayanan kita. Kita sangat membutuhkan karisma atau karunia-karunia Roh Kudus. Sehingga pewartaan kita, pelayanan kita itu sungguh-sungguh bisa efektif. Dan sebagai bukti nyata bahwa Allah itu hidup. Bahwa Allah sungguh bekerja di dalam kehidupan setiap orang beriman. Nah, sekarang kita lihat apa yang disebut dengan karisma. Kalau kita lihat karisma dari 1 Korintus 12 ayat 7-11, maka kita akan menemukan bermacam-macam atau paling tidak kita bisa temukan ada 9 karisma atau karunia-karunia Roh Kudus yang bisa kita kelompokkan menjadi 3 bagian ya. Karunia sabda, karunia tanda, dan karunia sabda itu termasuk nubuat ya. Kemudian berbicara dalam bahasa roh, karunia tafsiran. Kemudian karunia untuk bertindak itu karunia iman, karunia penyembuhan, karunia mukjizat, dan karunia untuk mengetahui atau karunia kebijaksanaan, yaitu sabda pengetahuan, sabda kebijaksanaan, dan discernment. Nah, lewat karunia-karunia Roh Kudus itu, kita dapat melakukan pelayanan kita dengan efektif. Dalam arti, ketika kita mendoakan orang itu sembuh, misalnya orang sakit sembuh. Ketika konseling dengan bantuan sabda pengetahuan, orang itu bisa terbantu karena kita memahami akar persoalannya, dan seterusnya. Nah, hal-hal inilah yang membuat orang itu sungguh-sungguh lebih mudah untuk dibawa percaya kepada Kristus. Kalau kita ngomong Yesus itu hidup, tetapi buktinya mana? Maka mungkin akan sulit kita untuk mewartakan iman kita. Tapi lewat karisma ini, orang akan melihat bahwa oh, Yesus itu sungguh hidup. Yesus itu ada. Ketika aku sakit, aku disembuhkan.
ketika aku dalam kesulitan, aku mendapat kekuatan ketika berbicara dengan orang-orang yang melayani dengan karisma ini. Seperti itu ya. Jadi karisma itu tidak hanya dalam 1 Kor 12, 7-11, tapi juga bisa kita lihat dalam Roma 12, ayat 4-8. Jadi ada macam-macam karisma. Ada karisma mengajar, karisma untuk membagi-bagikan, karisma memimpin, dan seterusnya. Tidak hanya 9 yang di 1 Kor 12 ayat 7-11. Ada karunia macam-macam, kemurahan hati dan seterusnya. Ada orang yang suka membagi-bagikan ya yang dia punya. Dan di situ orang bisa merasakan, oh ya, lewat pelayanan orang-orang yang seperti ini yang begitu murah hati, banyak orang akan melihat bahwa oh ya, Tuhan tuh sungguh ada di dalam orang-orang Kristiani ya, yang murah hati. Nah, karisma merupakan karunia Roh Kudus yang cuma-cuma ya, makanya kita nggak pernah boleh melayani dengan minta uang ya, karena diberikan cuma-cuma, maka kita juga harus membagikan dengan cuma-cuma. Bukan karena kita baik lalu Tuhan memberikan kita karunia penyembuhan misalnya, atau Tuhan memakai kita untuk menyembuhkan orang karena kita kudus, tidak. Karena sifat karisma itu diberikan, pada saat diberikan oleh Tuhan itu langsung bisa dipakai. Tidak tergantung apakah kita suci atau tidak. Dikatakan kepada tiap-tiap orang itu diberikan karisma-karisma yang berbeda-beda. Makanya kita nggak usah kecil hati. Apa mungkin ya aku dipakai oleh Tuhan untuk mengajar, untuk menyembuhkan? Ya mungkin. Padahal aku belum suci, padahal aku orang yang biasa-biasa aja. Mungkin, karena diberikan bukan tergantung kesucian kita, tetapi diberikan sesuai dengan kerelaan dan kehendak Tuhan. Seperti itu ya. Makanya dikatakan karisma ini juga bukan tanda kekudusan seseorang. Nah, karunia ini bersifat cuma-cuma ya. Tidak mutlak menjadi tanda kesucian seseorang. Jadi ada orang yang mungkin sudah melayani penyembuhan, ngajar, tapi belum tentu dia itu sungguh-sungguh suci ya. Karena memang Tuhan memberikan itu karena Tuhan mau memberikan. Jadi ini membuat kita jangan kecil hati bahwa nggak mungkin aku dipakai oleh Tuhan dalam pengajaran karena aku belum pantas. Nah, ukuran pantas enggaknya itu terserah Tuhan ya. Dan juga jangan membuat kita sombong atau besar tinggi hati karena merasa oh aku sudah hebat ngajarnya, aku sudah hebat penyembuhannya, pelayanannya, berarti aku kudus. Tidak ya, karena orang bisa saja dipakai walaupun dia tidak kudus. Jadi tujuan karisma itu membantu orang seperti itu ya, supaya ketika kita melayani sungguh-sungguh orang itu diubah hatinya, bertobat, dan sungguh-sungguh dapat datang kepada Tuhan. Jadi kalau kita menyembuhkan orang itu yang sangat menderita, penuh sukacita, lalu kita katakan ini kamu sembuh karena Yesus, maka mereka akan ikut Yesus, mereka bertobat. Seperti itu. Inilah tujuan dari pelayanan kita. Jadi semua karunia-karunia Roh Kudus ini sebenarnya adalah sarana, maksudnya yang karismata ya, sarana untuk evangelisasi juga. Jadi kita menyembuhkan orang, kita mau mengajar dengan bagus adalah tujuannya supaya orang dibawa kepada keselamatan, supaya orang diselamatkan di dalam iman akan Yesus. Karena mereka percaya kepada Yesus yang menyembuhkan, yang meneguhkan, yang memulihkan, yang menyelamatkan. Ya. Dalam pelaksanaannya penting sekali cinta kasih. Karena apa? Kalau kasih kita kepada orang sakit itu sungguh besar, kasih kita kepada orang-orang yang mau diajar itu sungguh besar, maka sebenarnya karisma juga akan berkembang subur di situ. Kita lihat semakin kita mengasihi orang, biasanya Tuhan juga akan memperlengkapi dia dengan karunia-karunia penyembuhan. Oleh sebab itu kita perlu sekali tetap mengutamakan kasih di atas segalanya. Makanya juga kalau kita mendoakan penyembuhan dan seterusnya, jangan sampai orang nggak sembuh lalu kita marahin orangnya. Wah, dasar kamu nggak beriman makanya nggak bisa sembuh dan seterusnya. Nah, semakin besar kasih kita, maka semakin kita tidak takut untuk melakukan banyak pelayanan-pelayanan yang besar. Karena kita tidak memperhitungkan reputasi sendiri, kita nggak takut gagal, tapi kita lebih mementingkan bagaimana orang lain itu bisa sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan. Nah, kalau kita mau bertindak dengan kasih yang besar, maka kita akan menemukan juga di situ Tuhan akan menyertai kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang besar juga.
sebagaimana janji Tuhan bahwa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Jangan takut untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita perlu ingat bahwa kita hanyalah alat. Kita cuma alat. Kita cuma alat yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu. Tapi yang menjadi misioner atau orang yang melakukan setiap hal itu adalah Tuhan sendiri. Teman-teman yang dikasih Tuhan, tanpa Roh Kudus, pelayanan kita tidak akan ada kuasanya. Maka itu, ketika kita melakukan pelayanan dimanapun kita berada, mau pelayanan misi keluar, mau pelayanan di dalam gereja, atau bahkan di dalam rumah sekalipun, kita perlu memohon tuntunan Roh Kudus. Karena hanya Dialah yang menuntun dan menyertai kita. Pelayanan apapun, bahkan sekecil apapun, itu bisa berdampak besar dan nama Tuhan bisa dimuliakan. Teman-teman, marilah kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena hanya dengan Tuhan, kita bisa berdampak bagi dunia ini. Karena dengan Tuhan, kuasa kita adalah kuasa yang sangat luar biasa, yang diturunkan langsung dari surga untuk dunia ini. Marilah kita belajar untuk melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.